saya Nur Fazriyah dengan NIM 12310118, Prodi PGMI kelas 4D. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi sifat-sifat dari bangun ruang. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai materi kubus dan sifat-sifatnya. Baik, di sini saya langsung saja membahas mengenai materi yang pertama. Nah, setelah kita membuat kotak seperti ini, kita harus membuat abjad dimasukkan ke dalam kotak. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sisi-sisi pada kubus. Yang pertama kita menulis sisi bawah, yaitu yang terletak pada garis A, B, C. Ini disebut dengan sisi bawah. Yang kedua, sisi atas, yaitu E, H, HG, GF, dan FE. Ini disebut dengan sisi atas. Setelah itu kita masuk ke samping, yaitu samping kanan. A, B, D, A, D, F, F, E, A. Ini disebut dengan sisi kanan. Setelah selesai kita menuju ke sisi kiri, yaitu ada BC, FG, GH, dan HB. Ini disebut dengan sisi kiri. Setelah selesai kita menuju ke sisi depan. Sisi depan yang mana? Sisi depan yaitu A. Kita gambar di bawah. Ini sisi depan, yaitu ada A, B, H, E. Ini disebut dengan sisi depan. Sisi belakang, yaitu ada D, C, G, F. Ini disebut dengan sisi belakang. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sisi-sisi pada kubus. Nah, jadi teman-teman, sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Terlihat bahwa kubus memiliki 6 bidang sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu ada sisi AB, AB,
kanan, E, H, E, F, sisi atas, B, C, G, H, sisi kiri, A, B, E, H, sisi depan, D, C, G, F, sisi belakang. Nah, sisi pada kubus yang terdapat pada gambar ini itu memiliki 6 bidang sisi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rusuk pada kubus. Baik, rusuk pada kubus itu memiliki 12 rusuk. Yang pertama ada kita masukkan dulu abjad pada kubus tersebut. A, B, C, D, rusuk yang pertama ialah AD. Rusuk AD. Yang kedua ada rusuk DC. Rusuk DC. Yang ketiga ada rusuk CB. CG. Rusuk CG. Yang keempat ada rusuk AE. Terus yang kelima ada rusuk AB. Yang keenam rusuk BC. Yang ketujuh ada rusuk BF. Yang ke-8 ada rusuk DH. Yang ke-8 ada rusuk HG. Yang ke-9 ada rusuk EH. Yang ke-10 ada rusuk FG. Yang ke-12 ada rusuk EF. Nah, jadi rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus seperti pada gambar di papan tulis. Nah, kubus ABCDEFG memiliki 12 rusuk. Nah, jadi rusuk pada kubus itu memiliki 12 rusuk, di mana rusuk tersebut
yaitu AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AB, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, dan yang terakhir adalah rusuk DH. Ini dinamakan dengan rusuk pada kubus. Baik, materi selanjutnya adalah sudut pada kubus. Baik, di sini ada 8 titik sudut pada kubus. Pertama-tama kita menggambar kubus. Jangan lupa kita harus memberikan update pada setiap sudut kubus AB, AB, C, D, E, F, G, H. Nah, titik sudut kubus adalah titik potong antara dua sudut. Dua rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G yang memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut yang disebut di sini adalah setiap rusuk itu memiliki titik sudut. Yang pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik-titik tersebut dinamakan titik sudut. Nah, titik sudut ini terdapat pada setiap sudut pada kubus. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik sudut E, titik sudut
Baik, materi selanjutnya adalah diagonal sisi bidang memiliki 12. A, B, C, D, E, F, G. Baik, diagonal sisi adalah bidang sisi pada kubus yang memiliki garis horizontal, yaitu contohnya seperti AC. Diagonal 1. A. Diagonal AC. Yang kedua ada diagonal BD. BD. Yang ketiga ada diagonal AH. AH. Terus ada diagonal DD. Diagonal AE. Diagonal CH. Diagonal EB. Diagonal CF. Diagonal GE. Diagonal FH. Diagonal AH. HB. HB. Dan yang terakhir ada diagonal JB. Diagonal AH. Diagonal DG. Diagonal DE. Diagonal CH. Diagonal BE. Diagonal CF.
diagonal. Baik, materi selanjutnya yaitu bidang diagonal pada kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi teman-teman, garis bidang diagonal pada kubus itu adalah permukaan datar yang terbentuk dari dua pasang sisi diagonal yang saling berpotongan dari dua rusuk yang tidak sejajar tetapi berada dalam satu ruangan kubus. Nah, jadi garis diagonal ini adalah bentuk dari dua pasang sisi yang terdapat pada bangun ruang kubus. Dia tidak keluar dari kubus, tapi masih ada dalam kubus tersebut. Contohnya seperti B, BC, CH, HE, EB. Nah, ini disebut dengan bidang diagonal pada bangun ruang kubus. Yang kedua ada GD, GF, AD, DG, GF, FA. Nah, itu bidang diagonal yang kedua. Yang ketiga ada D ke OF, FC, CD. Itu bidang diagonal yang ketiga. Yang keempat ada AH, HG, GB, BA. Itu yang keempat. Yang kelima ada BF, FH, HD, DB. Yang keenam ada AE, EG, GC, CA. Baik, di sini akan kubus mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu yang pertama ada diagonal bidang B, C, E, K. Yang kedua ada bidang
diagonal A D F G. Yang ketiga ada bidang diagonal C D E F. 4 bidang diagonal A B G H. Bidang diagonal A C E G. Yang terakhir ada nggak ditekan, Cok. La ilaha illallah. Udah sebanyak itu. Udah aku jelaskan, capek. Oh, ya, Nah, baik, materi selanjutnya adalah bidang diagonal pada kubus. Nah, jadi A B C D E F G H. Nah, jadi bidang diagonal pada kubus itu memiliki 6. Yang dimaksud dengan bidang diagonal pada kubus adalah permukaan datar yang terbentuk dari 2 pasang sisi diagonal yang tadi sebelumnya kita sudah jelaskan. Nah, yang saling berpotongan dari dua rusuk yang tidak sejajar tetapi berada dalam satu ruangan kubus. Nah, jadi bidang diagonal ini adalah pengertian dari diagonal yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bidang diagonal pada kubus. Yang pertama ada BC, CH, HE, EB. Itu bidang diagonal yang pertama. Yang kedua ada AD, DG, GF, FA. Itu bidang diagonal yang kedua. Yang ketiga ada DE, EF, FC, CD. Itu bidang diagonal yang ketiga. Yang keempat ada AH, HG, GB, BA. Kembali lagi ke A. Itu bidang diagonal yang keempat. Yang kelima ada BF, FH, HE, HD, DB. Itu bidang diagonal yang kelima. Yang keenam ada AC, CG, GE, EA. Itu bidang diagonal yang keenam. Baik, mungkin pembahasan bidang diagonal sampai di sini. Kita akan membahas mengenai 4 diagonal pada kubus.
Baik, selanjutnya kita masuk ke materi sifat-sifat balok. Yang pertama kita harus pembahasannya itu tentang sisi. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sisi yang pertama itu terdapat pada bagian bawah. A, B, C, D. Sisi bawah. E, F, G, H. Sisi atas. C, D, A, G. Belakang. Sisi bagian depan. A, D, E, F. B, C, D, F. Ini sisi bagian kanan. Nah, sisi bagian jadi ini adalah sisi-sisi pada balok. Baik, materi selanjutnya adalah memiliki 8 titik sudut. Jadi, titik pada balok tersebut adalah setiap sudut yang ada pada balok. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini disebut dengan titik sudut. Titik balok, titik sudut pada balok. Nah, itu terdapat memiliki 8 titik sudut pada balok.
Baik, materi selanjutnya adalah rusuk pada balok. Rusuk pada balok memiliki 12 rusuk, yaitu yang pertama adalah rusuk AB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sisi diagonal pada balok. Yaitu ada sisi diagonal yang pertama adalah AF, yang kedua ada BD, yang ketiga ada EG, yang keempat ada FH, yang kelima itu ada BG, yang keenam ada CF, yang ketujuh ada AH, yang ke-8 ada DE, yang ke-9 ada DG, yang ke-10 ada EC, yang ke-11 ada AC, yang ke-12 yang terakhir adalah BE. Nah, contoh dari gambar diagonal pada balok, sisi diagonal pada balok seperti yang ada di papan tulis. Nah, garis sisi diagonal itu adalah garis horizontal yang menghubungkan dari A ke G, dari B ke G, dari C ke F, dari D ke G, dan dari B ke H. Itu disebut dengan garis sisi diagonal pada balok. Baik, materi selanjutnya yaitu rusuk pada balok. B, C, D, E, F, G, H. Sini ada rusuk AB. Yang kedua ada rusuk BC. Itu ada rusuk BC. Ada rusuk BF. Ada rusuk AE. Rusuk DH. Rusuk EH. Rusuk AD. Rusuk EF. Rusuk AG. FG. Memiliki 12 rusuk pada balok. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat pada tabung. Nah, sifat-sifat pada tabung ini terdapat 4 sifat. Yang pertama adalah
A, B, C, D. Nah, sifat yang pertama itu adalah mempunyai bidang atas. Ini bidang atas. Bidang atas biasa disebut dengan tutup tabung. Yang kedua, memiliki bidang lengkung. Atau selimut tabung. Baik, di sini kita masuk ke materi sifat-sifat pada tabung. Yaitu ada 4. Yang pertama adalah mempunyai bidang atas atau tutup tabung. Ini disebut dengan sisi atas. Yang kedua adalah mempunyai bidang lengkung atau selimut tabung. Ini dinamakan selimut tabung. Yang ketiga adalah bidang alas atau alas tabung, yaitu sisi bawah yang terdapat pada tabung. Yang keempat adalah tabung. Tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Nah, jadi teman-teman, tabung ini adalah prisma yang bentuk atasnya menyerupai lingkaran. Nah, jadi tabung itu memiliki 3 bidang sisi, yaitu sisi atas, bidang lengkung atau selimut. Yang ketiga yaitu alas yang terdapat pada bawah tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Nah, jadi sisi A dan sisi B ini, sisi atas dan sisi bawah pada tabung itu disebut kongruen karena lingkaran, mereka mempunyai lingkaran yang sama. Nah, makanya disebut dengan kongruen. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang. Nah, seperti contoh yang sudah saya tulis, jika bidang selimut pada tabung ini dibentang, maka akan berbentuk seperti persegi panjang. Nah, yang keempat adalah tabung. Tabung ini adalah merupakan dari prisma yang bentuknya bulat. Nah, persamaan kedua ini adalah tabung ini mempunyai alas dan bentuk itu bulat. Sedangkan prisma itu mempunyai sisi dan alas dan bentuk itu persegi lima. Nah, baik, mungkin pembahasan tabung sampai di sini kita akan masuk ke sifat-sifat kerucut. Nah, di sini sifat-sifat para kerucut itu terdapat 6 sifat. Yang pertama adalah memiliki sisi lengkung. Atau selimut kerucut. Yang kedua, itu memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki rusuk lengkung.
ya teman-teman. Rusuk lengkung. Yang ketiga, titik pucuk. Yang keempat, dua, tiga, empat. Tidak memiliki rusuk lurus dan rusuk tajam. Yang kelima, mempunyai garis pelukis. Ini disebut garis pelukis. Yang keenam, volume dan luas permukaan dapat dihitung dengan rumus tertentu. Nah, rumus pada kerucut itu adalah volume, rumus kerucut sama dengan 1/3 pi R tambah 2 T. Nah, kalau luas perusahaan itu R tambah 8 dengan S adalah garis pelukis. Baik, materi selanjutnya yaitu prisma segitiga dan sifat-sifatnya. Prisma segitiga itu memiliki sifat-sifat, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sisi. Di sini kita akan membahas sisi. Yang pertama adalah sisi atas. Sisi atas disebut alas. Yang kedua, sisi tegak kanan. Sisi tegak kanan. Sisi tegak depan.
sisi bawah, sisi tegak kiri. Yang kedua, prisma segitiga itu memiliki 6 titik sudut. A, B, C, D, E, F. Memiliki 6 titik sudut. Yang ketiga adalah memiliki 9 tusuk. A, B, C, D, E, F. Tusuk AB, tusuk BC, tusuk AC, tusuk BC, EBE, tusuk CF, tusuk EF, tusuk DF, tusuk AD. Jadi prisma segitiga ini memiliki 9 tusuk. Nah, yang keempat, prisma segitiga ini memiliki alas dan sisi bawah itu sejajar dan identik atau disebut dengan kongruen, sama. Sisi atas alas dan sisi bawah itu disebut kongruen. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung atau mencari cara untuk mencari luas permukaan. Di sini kita ketahui panjang balok tersebut adalah 10 cm dan lebar balok 5 cm, tinggi balok adalah 2 cm. Nah, setelah kita ketahui apa yang untuk mencari rumusnya, kita tanya. Yang ditanya adalah luas permukaan pada balok. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam penyelesaian, yaitu menentukan rumus. Nah, rumus yang kita pakai di sini adalah 2 P panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi dan ditambah lebar dikali tinggi. Nah, karena rumusnya sudah tahu, kita sudah dimasukkan, kita turunkan 2. Nah, tadi 10 panjang tadi berapa? 10 cm dikali 5, yaitu lebar. Ditambah 10 di panjang dikali tinggi, yaitu 10 cm dikali 2 cm, ditambah lebar dikali tinggi, yaitu 5 cm dikali 2. Nah, setelah selesai, kita kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 dikali 5 itu sama dengan 50, 10 dikali 2 itu sama dengan 50, 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Nah, setelah selesai, hasilnya di dalam kurung tadi kita tambahkan menjadi 80 cm. Karena 80 cm masih di dalam kurung, kita turunkan menjadi 2 dikali 80 cm, hasilnya 160 cm. Nah, dengan cara metode menghitung tadi, dengan metode hitungan yang saya sudah jelaskan tadi, itu metode yang mudah untuk kita pelajari. Baik,
Materi selanjutnya adalah kubus. Baik, di sini adalah cara mencari luas permukaan pada kubus. Nah, jadi teman-teman, pengertian dari kubus itu adalah luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang datar kubus. Luas permukaan sama dengan luas jaring-jaringnya. Nah, ini adalah gambar kubus. Di sisi, 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 sisi. Nah, ini adalah jaring-jaring dari kubus. Nah, gambar tersebut terlihat kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jari-jari. Nah, oleh karena itu, jaring-jaring kubus itu memiliki 6 buah persegi yang sama dan kongruen. Maka, luas permukaan kubus dapat ditulis dengan rumus luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 dikali dalam kurung sisi kali sisi, tutup kurung 6 kali sisi pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan pada kubus kita bisa menggunakan rumus 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, di sini saya akan memberikan soal Aulia ingin membuat kotak warna-warni berbentuk kubus dari kertas karton. Panjang rusuk itu 15 cm. Tentukan luas kertas karton yang dibutuhkan Aulia.
tusuk kubus sama dengan 15 cm. Ditanya nah, penyelesaian. Kita masukkan rumusnya tadi, luas permukaan kubus 6 dikali sisi pangkat 2 sama dengan 6 dikali berapa tadi itu rumusnya adalah 15 cm dikali 15 cm karena S pangkat 2 itu sama dengan S dikali S, jadi 6 dikali 15 dikali 15, jadi S dikali S, sisi dikali sisi, hasilnya 1350 cm persegi. Baik, lanjut. Materi yang ketiga adalah tabung. Nah, luas permukaan tabung. Nah, permukaan tabung adalah bangunan yang membatasi tabung, yaitu jaring-jaring tabung terdiri dari selimut tabung, sisi atas atau tutup, sisi bawah yang disebut dengan alas, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring pada tabung. Nah, adapun bagian-bagian dari jaring-jaring tabung pada gambar tersebut di atas meliputi sisi atas tutup tabung. Nah, jadi jika tabung ini dilebarkan, itu akan disebut dengan jaring-jaring tabung. Ini disebut jaring-jaring. Nah, sisi bawah atau disebut alas itu merupakan lingkaran dengan jaring-jaring R. Nah, sedangkan sisi lengkung selimut atau tabung itu merupakan persegi panjang ABCD. ABCD. Nah, setelah diuraikan, ternyata selimut tabung atau sisi lengkung tabung itu dibentuk oleh bangunan datar persegi panjang ABCD dengan ukuran yang sama, lebarnya sama dan panjangnya sama. Nah, untuk rumus dalam tabung ini adalah panjang selimut tabung atau AB sama dengan DC, yaitu keliling lingkaran sisi atas atau tutup, itu sama dengan keliling lingkaran sisi bawah. Sisi atas dan sisi bawah itu disebut dengan keliling lingkaran atas dan keliling lingkaran bawah. Nah, sedangkan lebar selimut pada AD dan BC itu disebut dengan tinggi tabung. Baik, di sini saya akan memberikan soal mengenai tabung. Kenapa sih
Baik, di sini saya akan memberikan soal. Arhan mempunyai sebuah botol minum memiliki jari-jari 3 cm dan 18 cm. Hitunglah luas permukaan. Nah, di sini kita ketahui dulu apa yang diketahui dalam dalam bentuk tersebut. Yang pertama, jari-jari. Yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya tadi itu adalah 3 cm dan tinggi sama dengan 18 cm. Ditanya luas permukaan. Baik, kita masukkan rumus. Rumus luas permukaan. R sama dengan 2πr R dikali T. R ini luas ya. 2 kita karena V ini biasa itu ada 2/7 dan 3,14. Di sini kita menggunakan 3,14 dikali 3,14 dikali R yang tadi itu berapa? R nya adalah 3 cm dalam kurung ini dikali 3 cm dikali 18 cm. Nah, setelah selesai kita turunkan 2 dikali 3,14 dikali 3 cm dikali ini yang kita tambah 18 ditambah 3 itu sama dengan 21, jadi hasilnya 21 cm. Nah, setelah selesai kita dahulukan 3 dikalikan 2 dikali 3,14 dikali 3 dikali 21 itu hasilnya 3095,64 cm. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Nur Fazria pamit undur diri. Terima kasih buat dosen pengampu mata kuliah Pak Zulkarnain SSI MPD. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai Bu. Dah, malas aku udah capek, benar. Masih bisa. Oke, video ditonton biasanya jam 3. Masih bisa ulang, Mbak.